Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Putra Perdana, NPM 180 120 101 kelas AMT O. Sini saya akan memaparkan UTS aplikasi manajemen terpadu. Sebenarnya kasus dari PT Bulan Sabit sendiri bergerak di bidang industri makanan dan minuman dan berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya yang ketiga di 3 pulau besar di Indonesia. Di antaranya ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Masing-masing cabang dipimpin oleh seorang general manager dari kantor pusat. Satu, rekrutmen untuk mengisi jabatan yang kosong dengan menggunakan aplikasi. Di sini saya akan mencoba menggunakan aplikasi Odoo. Posisi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada staf produksi, yang kedua ada digital marketing, yang ketiga ada HR staff, dan keempat ada finance admin. Kita lanjut ke aplikasi Odoo ya. Sebelum kalian masuk ke halaman seperti berikut, kita harus login terlebih dahulu di aplikasi Odoo-nya ya. Setelah kita login, kita dapat melihat halaman seperti berikut. Setelah kita login, kita pencet di sini your database, kita klik create di sini. Kita tunggu, kita cari di bawah, kita klik cari rekrutmen, kita pencet lanjut. Di sini kita isi nama perusahaan kita, PT Bulan Sabit. Skala perusahaan kita pilih 20-50 karyawan. Di sini kita pilih bahasa Inggris. Karena saya pelajar, maka saya akan cari pelajar. Kita mulai sekarang. Kita tunggu terlebih dahulu sampai ke halaman berikutnya. Setelah kita menunggu tadi, kita di sini ada berbagai pilihan, kita pilih di sini rekrutmen ya. Nah, setelah kita klik rekrutmen, kita memilih posisi mana sih yang akan kita perlukan rekrutmen. Nah, di sini kita pilih create. Yang pertama kita klik sini staff produksi. Kita tulis di sini alamat emailnya. Mungkin kita bisa klik tulis produksi bulan sabit @gmail.com. Setelah selesai kita pilih create. Nah, kita kan ada 4, tadi ada staff produksi, ada digital marketing, ada HR staff, dan ada finance admin. Kita bikin lagi yang kedua, ada digital marketing. Sini kita klik digital bulan sabit. Oke, kita bikin lagi HR staff, HR dan yang terakhir ada finance admin. Nah, setelah selesai, kita pilih di sini contoh 1 staff produksi ya. Kita create di sini. Kita tunggu, kita isi di sini. Terus lagi email kita tulis, email kita.
4.500.000 sampai 5 juta. Setelah itu kita cari, kita bersih semua, kita create tadi ya, kita pencet ready to next stage, kita save di sini. Setelah berhasil user application create, nah kita pencet tanggalan untuk menyocokkan jadwal kapan kita akan wawancara. Kita pilih tanggal 30 saja, kita create. Setelah selesai ada kita add. Nah setelah tadi sudah, kita akan memilih seperti ini. Kita akan mulai 1 jam untuk acara interview. Setelah melakukan ini semua, kita akan klik di sini save. Setelah di save, ya sudah, kita akan ulang yang lainnya. Selanjutnya ini adalah pemaparan dari aplikasi Odoo. Selanjutnya kita akan lanjut ke PPT. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep pemasaran dan siklus pembelian. Apa itu konsep pemasaran? Konsep pemasaran adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsep merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Konsep pemasaran berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan penyerahan produk yang memuaskan secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan para pesaing. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran adalah proses menciptakan, mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk dan jasa sehingga tercipta hubungan pelanggan dan penghasil penjualan. Selanjutnya ada analisis strategi pemasaran berdasarkan marketing mix 4P. Yang pertama ada produk. PT Bulan Sabit memproduksi makanan brownies dari bahan kedepok pisang dan minuman dari buah-buahan. Produk kami cocok untuk konsumen yang melakukan diet, dikarenakan kedepok pisang dan buah-buahan mengandung zat-zat yang berpengaruh terhadap proses diet. Saya ambil contoh dari kedepok pisang. Di sini kedepok pisang meskipun brownies, tetapi kedepok pisang sendiri merupakan mengandung serat dan dapat mudah mengenyangkan perut konsumen. Produk dari PT Bulan Sabit dikemas menjadi beberapa varian dengan desain yang menarik. Selanjutnya ke marketing mix 4P kedua, yaitu price atau harga. PT Bulan Sabit mencantumkan harga dari produknya. Harga produk dari PT Bulan Sabit sangat bervariatif ya, sehingga dengan menerapkan harganya dalam kemasan akan membuat konsumen lebih mudah membandingkan dengan kompetitor lainnya. Maka dari itu PT Bulan Sabit juga harus menetapkan harga yang kompetitif. Selanjutnya marketing mix 4P yang ketiga, yaitu promosi. Promosi merupakan hal yang sangat penting untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Media yang digunakan untuk promosi seperti poster, koran, pamflet, media sosial, spanduk, dan tetapi melihat kondisi yang seperti sekarang, maka PT Bulan Sabit juga mempromosikan produknya secara online. Beberapa cara promosi seperti dengan strategi pemasaran secara digital yang dilakukan cukup efektif, apalagi jika dibandingkan dengan penjualan yang terus meningkat setelah dilakukannya promosi. Sehingga strategi promosi selanjutnya dapat berupa target seperti meningkatkan segmentasi konsumen dan juga meningkatkan jumlah pelanggan yang loyal mengingat produk dan dari PT Bulan Sabit. Selanjutnya ada marketing mix 4P. Place ya, tempat PT Bulan Sabit berada di pusat atau tengah kota sehingga dapat mudah dijangkau oleh para konsumen. Nah, di sini ada strategi pemasaran dari PT Bulan Sabit sendiri. Yang pertama berfokus pada pulang besar, yang kedua ada diferensiasi produk, dan yang ketiga ada endorsement. Kesimpulannya, strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Bulan Sabit diantaranya mengembangkan pasar, mengembangkan produk, penetrasi pasar, keunggulan biaya, produksi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pembelian konsumen, yaitu kesadaran dan kebutuhan akan masalah. Unsur-unsur yang
membentuk bauran pemasaran adalah yang pertama ya 4P tadi. Yang pertama ada produk, yang kedua ada price, place, dan promotion. Nah, di sini ada siklus pembelian. Yang pertama, pemilih pemasok yang dapat membantu kegiatan operasional. Yang kedua ada mengidentifikasi kebutuhan bahan dasar makanan dan minuman untuk menunjang operasional. Yang ketiga ada melakukan penetapan harga, dan yang keempat ada membuat purchase order untuk mengkonfirmasi pembelian kepada pemasok. Yang kelima ada pemeriksaan faktur. Yang keenam ada melakukan pengecekan perbedaan dan penolakan bahan dasar makanan dan minuman yang akan datang. Yang ketujuh ada penutupan kemasan. Yang kedelapan ada pengarsipan dokumen. Mungkin sekian pemaparan UTS dari PT Bulan Sabit. Jika ada salah kata mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.